Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Kita lanjutkan ya teman-teman pembahasan soal Undang-Undang Desa ya, soal yang edisi terbaru. Kita sudah sampai dari soal nomor 31 hingga soal nomor 40. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, disimak ya biar teman-teman ketika nanti ujian perangkat desa bisa mengerjakan dengan lancar. Amin. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe agar teman-teman itu tidak ketinggalan video-video pembahasan soal-soal undang-undang desa yang kita buat ya. Kita sudah membuat sebuah video-video yang bisa teman-teman manfaatkan untuk media mempersiapkan diri ujian perangkat desa. Kita juga sudah membuat versi cat ya. Cat ini untuk latihan seperti mengerjakan di komputer, di HP gitu bisa. Nanti teman-teman tinggal pilih gitu ya, mana jawaban yang benar dan nanti langsung ada jawabannya. Oh, ada skornya, teman-teman itu betul berapa, salah berapa. Nah, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam menguji seberapa jauh kemampuan teman-teman gitu ya. Semakin banyak latihan maka semakin bagus. Baik, soal nomor 31. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama A. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa. B. Pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. C. Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. D. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, dan pemerintah desa ya. Jadi rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Soal nomor 32. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan A. Pengawasan pembangunan di segala bidang. B. Pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. C. Pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. D. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D ya, pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Jadi pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan ya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 33. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDesa yang dapat menjalankan usaha di bidang A. Perdagangan dan jasa, B. Ekonomi dan jasa, C. Ekonomi dan pelayanan umum, D. Perdagangan dan pelayanan masyarakat. Jawabannya adalah yang C ya, ekonomi dan pelayanan umum ya. Jadi BUMDes itu dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum. 34. Pendirian BUMDes BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan A. Peraturan gubernur, B. Peraturan bupati atau wali kota, C. Peraturan desa, D. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Jawabannya adalah yang C. Peraturan desa ya. Jadi pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. 35. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk membiayai kegiatan desa melalui A. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun. B.
B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rutin. D. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jawabannya adalah ya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ya, yang B ya. Jadi pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk membiayai kegiatan desa melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ya. Itu soal nomor 35 ya. Mungkin teman-teman merasa asing dengan soal-soal seperti ini, karena soal-soal seperti ini memang tidak ada di sekolah ya, di SMA tidak ada, di perguruan tinggi juga tidak ada, sampai S2 pun tidak ada ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lulusannya SMA atau sarjana ya, saingannya S2, jangan minder ya, jangan takut ya. Karena apa? Ya sama-sama dari nol ya. Siapa yang belajar duluan, siapa yang rajin belajar, maka dia yang akan bisa mengerjakan. Nah, seperti itu aja prinsipnya. Untuk hasil ya, untuk hasil akhir ya berdoa saja semoga diberikan hasil yang terbaik gitu ya. Hasil yang terbaik, yang penting kita sudah usaha. Ya, usahanya kita sudah ajarkan trik belajarnya, cara belajarnya ya, yaitu dengarkan video ini sesering mungkin ketika teman-teman sambil beraktivitas ya, entah itu bekerja, bersih-bersih rumah, ngomong anak, menjahit, dan sebelum tidur. Nah, dengan seperti itu teman-teman itu akan tidak secara langsung itu sebenarnya sedang belajar gitu ya. Nah, itu tips dari saya yang alhamdulillah dulu saya terapkan dan alhamdulillah bisa jadi. Nah, semoga teman-teman juga bisa mengikuti tips dari saya. Nah, kita lanjut soal nomor 36. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk A. Kesejahteraan masyarakat desa. B. Pembangunan desa. C. Peningkatan pendidikan masyarakat desa. D. Gaji perangkat desa. Jawabannya adalah ya, jelas ya. Jadi B. Pembangunan desa ya. Jadi bantuan keuangan dari APBD ya, daerah ya, diarahkan untuk pembangunan desa. Lanjut 37. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan A. Pendidikan masyarakat desa, B. Kesejahteraan masyarakat desa, C. Pelayanan masyarakat desa, dan D. Penghasilan masyarakat desa. Jawabannya adalah iya, yang C. Pelayanan masyarakat desa ya. Jadi lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan ya masyarakat desa. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 38. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan A. Tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa. B. Wadah partisipasi ya dari organisasi masyarakat desa. C. Wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. D. Tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan atau kebajikan. Jawabannya adalah iya, yang C. Wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa ya. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ya merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. 39 ya. Penghasilan tetap ya bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APB desa adalah bersumber A. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib. B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. D. Dari alokasi dana desa. Jawabannya adalah iya, dari alokasi dana desa ya. Jadi penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa ya yang nantinya masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa bersumber dari alokasi dana desa. Nomor terakhir 40. Pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada A. Camat atau yang disebut dengan nama lain, B. Badan Permusyawaratan Desa, C. Kepala Desa, dan D. Perangkat daerah. Jawabannya adalah ya, camat atau disebut dengan nama lain ya. Jadi pemerintah daerah atau provinsi ya dan pemerintah kabupaten atau kota ya dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada camat atau yang disebut dengan nama lain ya. Sudah semua ya. 10 soal dari 31 sampai 40 ya. Kita cek dulu sudah saya isi semua. Baik, kita kirim. Nah, kemudian kita lihat skornya. Iya, poin yang saya raih adalah 10 dari 10 soal gitu ya. Ya, betul semua gitu ya. Ini juga ada sedikit-sedikit pembahasan ya teman-teman. Ada pembahasannya. Misalnya tadi ada sedikit-sedikit pembahasan ya yang sekiranya penting ya. Itu teman-teman ya pembahasan yang nomor 4 bagian 4 dari soal nomor 31 hingga soal nomor 40 ya versi chat ini terangkum dalam file PDF ya. PDF kumpulan soal ya, PDF-nya sudah saya susun lengkap dengan video dan link chatnya. Dari kami Trik Belajar ya mengucapkan selamat belajar. Sekali lagi kita sarankan untuk totalitas belajar sebelum ujian agar teman-teman nanti ketika ujian akan terasa mudah ya. Jangan sampai teman-teman kebut semalam ya, jangan kebut semalam. Karena apa? Karena akan kurang optimal dalam mengerjakan soal. Semoga diberi kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.